Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Inilah panggilan ibadah bagi semua jemaat Tuhan, dan biarlah kebaktian ini mempermuliakan nama Tuhan. Dit is een oproep tot aanbidding voor heel Gods gemeente. En laat deze dienst Gods naam verheerlijken, karena penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara ciptaannya. Onze hulp in deze dienst is God die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen de werken zijner handen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai jemaat sekalian. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Nats pembimbing kita, de aanleidingstekst in deze dienst is genomen uit Jesaja 11 vers 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah di dalam doa. Er is niemand onder ons die niet heeft gezondigd. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Laten wij daarvoor samen onze zonden aan hem belijden. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Dan kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami dan penuh keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Wij buigen voor u, Vader, bron van waarheid. Wij bekennen dat wij u niet trouw zijn geweest. Wij leven in duisternis. Wij liegen en wij brengen de waarheid niet in praktijk. Wij zijn ongehoorzaam aan uw geboden en zijn vaak onverantwoordelijk voor de verschillende gaven die God ons heeft toevertrouwd. Vergeef ons en heb medelijden met ons, want wij mopperen vaak in onze spraak en zijn vol trots op ons getuigenis en dienstbetoon. Verlicht ons leven, zodat ons geloof en onze toewijding aan u niet vervagen. Amin. Berita anugerah bagi kita di dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israël,
De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Dat is de genade verkondigen voor ons allemaal. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 6. Wij zingen uit Kidung Jemaat 286 vers 1 en 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Voordat wij samen het woord van God lezen en overdenken, gaan wij eerst bidden voor de verleiding van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar voor de mooie tijd die u gaf. Wanneer wij samen kunnen zijn voor mediteren op uw woord. Zegen en sluit u bij ons aan in onze overdenken. Verlicht ons zodat wij het begrijpen wat Gods wil is en erin groeien om de naam van God te prijzen. In de naam van Jezus Christus bidden wij. Amen. Kinderen? Ik zie helemaal geen kinderen hier. Oké. Jullie hebben jullie eigen kindernevendienst. Willen jullie even naar voren komen? Satu saja. Je kan eigenlijk zitten met ons allemaal hoor. Kom maar even. Sama bawa melilin. Oh, okay. Ya. Jadi dia mau sekolah minggu juga? Dia mau? Iya. Oke. Wil je naar de kindernevendienst? Met jouw eentje met mama? Ja, wij kunnen met z'n tweeën. Oké. Ja? Oké. Nou, tot straks, ja? Oh. Zo zielig, joh. Sendiri. Apa-apa ada ya. Oh, ada Ibu Novi. Iya. Ya. Oke. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Lukas 4, de Bijbellezing genomen uit Lukas 4, versen 1 tot en met 13. Demikianlah bunyinya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Apa perlu dengan in het Nederlands? Ja? Nou is het. Oké. Tot zover de bijlezing. Berbahagialah setiap orang yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi terlebih melakukannya dalam hari-hari kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Hosiana, Hosiana. Saya lupa kalau sudah minggu pertama, minggu sengsara. Spontanitas dengan haleluya berapa bulan tuh? Ya? Baik. Tema yang disusun oleh Perky. Penderitaan dalam salib Yesus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tema selama minggu sengsara ini. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan ujian maupun pencobaan. Karena dunia ini di mana kita tinggal telah dikuasai oleh dosa, dan sudah sangat jelas bahwa sifat-sifat dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus terus berjuang melawan pencobaan dan godaan yang dipanahkan oleh si jahat, si iblis. Nah, adalah tidak mudah melawan atau menang melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita. Karena roh memang penurut, tapi daging ini sangat amat lemah. Bisa dibaca di dalam Matius 26 ayat 41. Terkadang kita merasa bahwa jika Roh Kudus menuntun kita, maka itu akan selalu menuju ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Namun belum tentu demikian. Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun untuk mengalami masa-masa pencobaan yang panjang dan sangat sulit. Dan Roh juga mungkin menuntun kita ke situasi yang lebih sulit. Tuhan Yesus jadi dicoba apalagi kita.
Ketika menghadapi pencobaan, terlebih dahulu pastikan bahwa kita tidak membuat pencobaan itu untuk menimpa diri kita karena dosa atau karena pilihan yang tidak bijaksana. Sebenarnya kita jatuh dalam dosa itu karena kita punya pilihan sendiri. Contoh dalam doa Bapa kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kita sendiri bawa kita pendiri untuk pencobaan. Iblis yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden juga menggoda Yesus di padang gurun. Iblis adalah makhluk yang nyata, malaikat yang diciptakan, tetapi jatuh karena dia memberontak terhadap Allah. Iblis terus-menerus melawan Allah dan orang-orang yang taat mengikuti Allah. Yesus adalah sasaran utama bagi pencobaan iblis. Iblis telah berhasil menggoda Adam dan Hawa, dan ia berharap bisa berhasil juga dengan Tuhan Yesus. Memahami dan menaati firman Allah adalah senjata yang efektif untuk melawan pencobaan. Satu-satunya senjata untuk menyerang yang disediakan dalam perlengkapan senjata. Untuk orang Kristen, Yesus menggunakan kitab suci untuk melawan serangan iblis. Begitu juga sebenarnya harus kita pakai juga firman Tuhan. Tapi maaf saja kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Mesti rajin baca. Yesus menggunakan kitab suci untuk melawan serangan iblis. Begitu juga dengan kita. Tetapi untuk menggunakannya secara efektif, kita harus beriman pada janji-janji Allah. Sebab iblis juga mengetahui kitab suci dan memutar balik ayat-ayat kitab suci agar sesuai dengan kehendaknya. Iblis paling pintar loh, putar-putar. Menaati kitab suci lebih penting daripada hanya mengutip satu ayat saja. Jadi bacalah kitab suci setiap hari dan gunakan isi kitab suci itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, pedang kita akan selalu tajam. Mengapa Yesus perlu dicobai? Karena pertama, pencobaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Karena Yesus itu sepenuhnya manusia, ia harus menghadapi pencobaan agar ia bisa memahami manusia sepenuhnya. Yang kedua, Yesus harus menghapuskan kesalahan yang diperbuat oleh Adam. Adam meskipun diciptakan sempurna, menyerah kepada pencobaan dan menurunkan dosa kepada seluruh umat manusia. Tetapi Yesus sebaliknya, melawan iblis. Kemenangan Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada semua keturunan Adam sampai pada kita saat ini. Kadang-kadang hal yang membuat kita tergoda melakukan sesuatu itu tidaklah salah. Mengubah batu menjadi roti bukanlah hal yang buruk. Dosa bukan terletak pada tindakan, melainkan pada alasan di balik tindakan kita. Iblis sedang mencoba untuk membuat Yesus mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya yang mendesak dengan mengorbankan tujuan jangka panjang daripada Tuhan Yesus, mencari kenyamanan dengan mengorbankan ketaatannya. Iblis sering bekerja demikian, membujuk kita untuk melakukan sesuatu, bahkan tindakan yang benar untuk alasan yang salah atau pada waktu yang salah, bukan pada waktu yang tepat.
Seringkali kita dicobai bukan melalui kelemahan kita, tetapi kita dicobai karena kekuatan kita. Iblis mencobai Yesus dalam bidang di mana ia kuat. Yesus berkuasa atas batu-batu, atas kerajaan dunia, dan bahkan atas malaikat. Dan iblis ingin Yesus menggunakan kuasanya itu tanpa menghiraukan misinya. Bila kita menyerah pada iblis dan salah menggunakan kekuatan kita, kita akan menjadi sombong dan kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Percaya pada kekuatan sendiri membuat kita kurang merasa membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menghindari perangkap ini, kita harus menyadari bahwa seluruh kekuatan kita adalah anugerah atau karunia Allah kepada kita, dan kita harus mengabdikan kekuatan tersebut untuk pekerjaan Tuhan. Iblis dengan sombong berharap agar berhasil dalam pemberontakannya melawan Allah dengan mengalihkan Yesus dari misinya dan membuat Yesus menyembah iblis. Dunia ini milikku, bukan milik Allah, itu kata iblis kepada Tuhan Yesus. Dan jika engkau ingin melakukan sesuatu yang berguna di sini, engkau harus mengikuti perintahku. Yesus tidak berdebat dengan iblis tentang siapa yang memiliki dunia. Tetapi Yesus menolak untuk membenarkan perkataan iblis dan menolak untuk menyembah dia. Yesus mengetahui bahwa ia akan menebus dunia dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib, bukan bersekutu dengan malaikat yang sudah rusak. Nah, demikianlah dalam minggu-minggu sengsara, Tuhan Yesus ini kembali mengingatkan kita bahwa penderitaan Yesus di kayu salib akan mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Lijden aan het kruis van Jezus wordt een zegen voor de naties. Oke. Ternyata sekarang sudah ada ya di sini ya. Saya nggak lihat lagi kan, saya sudah tidak bisa dipakai hari ini. Baik. Kita akan masuk lagi seterusnya ke dalam pengakuan iman. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya kita akan mengikirkan pengakuan iman kita. Ya. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan yang kekal. Di tengah-tengah kita ada seorang anak Tuhan yang akan memuji Tuhan lewat kidung pujian yang akan dibawanya. Dia juga adalah salah satu keluarga saya sendiri. Dari tahun 86 kita tidak pernah ketemu. Baru
hari ini saya ketemu lagi. Alfred Haspers akan memuji Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Silakan Alfred. Terima kasih Alfred.
Dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk segala yang baik yang telah kami terima daripadamu hari ini. Kami pun bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam segala kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan kami, kiranya Bapa memampukan setiap anak-anak-Mu untuk mengingat akan firman-Mu, agar kami bisa memperkatakan firman-Mu dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup kami. Berkatilah ya Allah apa yang telah ditaburkan di dalam hati jemaat-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti kehendak-Mu yang sesungguhnya yang telah Tuhan nyatakan dan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami ke depan. Kiranya oleh anugerah Tuhan, kami terus dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kiranya melindungi seluruh umat-Mu, dan biarlah mereka bertumbuh serta dibangun di atas satu dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dan hindarkan kami semua dari segala kejahatan yang dapat menyesatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk pertolongan, berkat-berkat rohani maupun jasmani yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami dan pendidikan mereka, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk tali kasih yang terjalin dalam keluarga dan juga dalam persekutuan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di dunia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas semua bangsa, atas para pemimpin bangsa-bangsa. Kiranya keadilan dapat ditegakkan dan berilah kepada mereka roh takut akan Tuhan dalam bertindak maupun membuat suatu keputusan. Teristimewa ya Tuhan dalam mengatasi virus COVID-19 ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Pada Dikau ya Tuhan, kami panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah Tuhan bagi semua bangsa. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa, berilah kekuatan-Mu dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Pergumulan dunia yang akhir-akhir ini yang membuat setiap umat-Mu kehilangan arah atau tujuan hidup mereka masing-masing. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang dunia hadapi. Kiranya atas kehendak-Mu, kuasa-Mu dan kedaulatan-Mu, Bapa lalukan virus-virus yang masih merajalela dan upaya masing-masing pemerintah supaya bangsa di dunia melalui vaksinasi bagi setiap warga negara masing-masing bangsa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada dalam rumah tahanan, yang dalam peperangan, dan secara khusus pertikaian yang terjadi di Rusia dan Ukraina, juga di kampung halaman kami di Pulau Haruku, Aboru, Antkariu, dan Hulaliu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menjamah mereka dan membuat mereka sadar akan segala tindakan perbuatan mereka yang tidak memuliakan Tuhan. Dan hanya Tuhan sajalah yang dapat menghentikan mereka. Karena kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami bencana alam. Bebaskan mereka, hiburkan mereka dalam segala penderitaan yang mereka alami, dan ajarkan mereka untuk percaya dan berharap sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kami berdoa untuk mereka yang ada dalam bahaya. Kami berdoa untuk mereka yang sendirian ataupun mereka yang sakit. Secara khusus bagi Steve De Freitas, Ibu Nona Maitimu, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nani Pardede, Bapak Benny Marpaung, Ibu Giok Mokhtar,
dan Bapak Will Mostard. Tuhan, Engkau saja Allah yang bersama-sama dengan mereka. Jamah mereka dari ujung rambut mereka sampai di telapak kaki mereka. Dan dengan kuasa kedaulatan Tuhan, hanya Tuhan sajalah yang dapat menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam kesusahan dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi teristimewa dalam situasi pandemi saat ini sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para janda, fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang memerlukan pertolongan. Sertailah mereka, ya Tuhan, karena hanya Engkau yang mengetahui segala yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun dalam bulan Maret ini, Tuhan. Michael Purba, Silvan Sapuri, Inge De Freites, Tuhan, bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka yang baru, berkati mereka, berikan kesehatan yang sehat bagi mereka masing-masing, dan biarlah mereka tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus juga kami berdoa bagi Perki Belanda, bagi BPPNB, Bapak Norman Aipasa yang Tuhan percayakan sebagai Ketua Perki Belanda. Tuhan menolong setiap pengurus Perki setempat, Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Den Haag Voorburg, dan Zwolle dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Juga untuk semua anggota badan pengurus, badan majelis, para pendeta tamu yang melayani, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang sehat, hikmat kebijaksanaan akal budi, kekuatan dan kemampuan serta kesabaran dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka, dalam menggembalakan, memimpin, dan mengurus jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing, ya Allah. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Patinama. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu bersama suami, Bung Jack, dan juga kedua anak mereka, Barwana dan Sakari. Biarlah Ibu Ida tetap setia melayani Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang datang silih berganti. Tutup bungkus hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah. Lindungilah kami, semua keluarga kami, yang jauh maupun dekat, dan segala yang kami miliki. Ya Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kiranya dengan pemberian Tuhan kami terima dan kami dapat melayani Tuhan dan juga sesama kami. Kami berdoa sekaligus untuk persembahan yang akan jemaat berikan kepadamu dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Tuhan. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela kepadamu, ya Allah. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan ini yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peganglah tangan kami dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Awalilah hari-hari hidup kami, Allah, bersama-Mu, serta dengarlah, ya Tuhan, permohonan kami. Dan dalam pengasihan Tuhan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-17a yang berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang. Untuk persembahan ini kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama dan yang kedua. Persembahan yang sudah dipersiapkan dapat diberikan pada kantong persembahan yang sudah disediakan, dapat juga diberikan melalui rekening Perkis setempat. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kita telah beribadah secara online bagi mereka yang ada di rumah, juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Dan biarlah semua ini boleh membawa berkat bagi kita sekalian. Kita akan kembali dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sambil menunggu anak-anak masuk kembali ke dalam ruangan ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup. Kenapa? De dag voor de kerk, voor de Pasen. En wij hebben met elkaar besproken wat hebben we nodig als we op reis zijn. Hebben we kleding nodig natuurlijk, een shirt. Hebben we samen gemaakt. We hebben wel ook eten, verlichting nodig, want toen hebben we helemaal geen lantaarn of wat dan ook. In het donker. Dus we hebben wel heel donker, we hebben een soort van kaashouder met de kaas erin. En Samuel vindt van, oh ja, we hebben ook iets lekker nodig en ze hebben een pannenkoek. En toen hebben we een soort van, ja, een trommetje, maar in een piramide, zodat het een gedachtenis van Egypte. We zijn uit Egypte gegaan, op reis naar het beloofde land. En daarin een lekker pannenkoek, toch Samuel? Ja, dus dat hebben we gedaan. Wat heb je geluk vandaag, Samuel? Je bent de enigste kind. Oke, kita akan menyanyikan lagu penutup kita, Kidung Jemaat 410, ayat yang pertama saja. Di
hatimu dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ibadah kita selesai. Bagi semua yang ada di sini maupun di rumah, gezegende zondag en gezegende week. Makasih. Shalom. Warta Jemaat Minggu 6 Maret 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani Akihari Tehukuring yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiring musik dalam ibadah hari ini. Juga kepada Bapak Alfred Hasper yang telah membawakan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 13 Maret 2022, ibadah di gedung gereja di Drie-Stromen akan dimulai pada jam 9.30 dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Binsar Pakpahan. Setiap hari Rabu, tanggal 9, 16, 23, 30 Maret, dan 6 April 2022, 40 hari menjelang Paskah, Perki Amsterdam Zuidoost dan Gereja Mitra mengadakan doa malam bersama dan sebelumnya juga diawali dengan buka puasa bersama yang dimulai pada jam 18.30. Perki Amsterdam Zuidoost akan melayani pada tanggal 16 Maret dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama. Kolekte dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki-Perki setempat. Dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Rapat umum anggota Perki Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Minggu 20 Maret 2022 di Gedung Gereja De Nieuwe Stad pada pukul 11.30 sampai jam 2 siang. Jemaat diharapkan kehadirannya. Sekian warta jemaat pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Diminta untuk duduk sebentar, ada pengumuman dari Ibu Pendeta Sani, mungkin bisa langsung. Saya berdiri di sini aja ya, pendek. Situ terlalu tinggi buat saya. Baik, saya bukan pengumuman. Saya ada menulis sebuah buku tentang Perki. Perki yang dinamis untuk perkembangan spiritual Kristen di negeri Belanda. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Perki yang memberikan kesempatan kepada saya. Sorry, ik ga in het Indonesisch ya, want de tijd is echt kort voor ons. Nah, buku ini diangkat dari skripsi saya tahun 2007. Nah, tentang permasalahan Perki dan solusinya ada di dalam skripsi saya yang sekarang sudah dibukukan. Ya. Nah,
Ini saya persembahkan sehubungan dengan ulang tahun Perki yang ke-90 pada tahun 2020. Ya. Nah, tapi sebelum saya pergi melangkah lebih jauh dengan kata-kata saya ini, saya ingin meluruskan beberapa hal tentang berita-berita yang sudah saya dengar mengenai buku ini. Pertama, buku saya perlu diperiksa ulang tentang kebenarannya. Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut karena saya sudah diuji sama 4 orang dosen saya yang adalah mereka semua sudah mempunyai tingkat pendidikan doktoral. Ini bisa dilihat di sini tanda tangan mereka semua di sini. Dan yang membimbing saya pun seorang doktor. Kedua, usia Perki 90 tahun itu vervalsing. Saya ada catatan tentang nama pertama Perki itu ICJ, Indonesisch Christen Jongeren. Nah, berkembang sampai jadi Perki ada beberapa kali perubahan. Ada perhimpunan Perki sampai Perki sekarang ini, Persekutuan Kristen Indonesia. Nah, bahwa buku saya kalau skripsi itu ukurannya besar, tapi kok kenapa sekarang kecil? Perlu saya jelaskan di sini. Ini sudah ukuran standar untuk kita menulis skripsi, dan ini ada hanya satu halaman, belakangnya tidak ada. Sedangkan buku ini bolak-balik. Jadi katanya untuk apa beli, karena tidak mungkin sama dengan ini. Semua isi ini maupun isi ini sama. Tidak ada yang beda. Nah, saya mohon dengan hormat dan dalam nama Tuhan Yesus untuk tidak mendiskreditkan karya orang. Saya menerima setiap kritik dengan tangan terbuka, dengan hati yang terbuka, tapi jangan kritik untuk menjatuhkan. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa Perki dibangun dengan peluh dan keringat seorang anak Tuhan, Raden Sudono Nimpuno, yang datang ke negeri Belanda sejak tahun 1922 dan sampai berjuang selama 8 tahun. Pada tahun 30 resmi berdiri ICJ atau sekarang ini kita kenal sebagai Perki. Nah, topik-topik yang saya angkat di dalam skripsi saya sebagai solusi bagi Perki yaitu dasar pelayanan, studi teologi tentang pelayanan. Karena saya lihat dari saya mulai ada di sini 2001, banyak yang belum mengerti tentang pelayanan. Latar belakang hadirnya Perki dan pelayanannya di negeri Belanda. Tantangan masa kini dan masa yang akan datang yang akan Perki hadapi. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi spiritual jemaat Perki. Nah, strategi pelayanan Perki yang dinamis bagi pertumbuhan rohani serta membangun kehidupan daripada jemaat Perki sendiri. Nah, besar harapan saya bahwa Bapak Ibu Saudara mempunyai minat untuk dapat memiliki buku ini. Karena apabila Bapak Ibu Saudara memiliki buku ini, dengan demikian Bapak Ibu Saudara ikut melayani bersama Perki. Jadi ini akan kita Perki juga tawarkan ke ke gereja-gereja sahabat. Iya kan Pak Norman? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki, tentu itu saya tidak memaksa atau Perki tidak memaksa. Tapi orang yang di luar sana
akan tahu lebih banyak tentang Perki daripada jemaat Perki sendiri. Nah, harganya buku ini 130, tapi ditambah dengan ongkos kirim 6 euro, karena ini dicetak di Indonesia, baru didatangkan kemari. Jadi kalau mau pesan bisa melalui Perki setempat. Tapi maaf, kalau Bapak Ibu Saudara tidak bayar dulu, buku tidak akan diserahkan. Karena income-nya bukan buat saya. 50% akan masuk ke kas Perki, 25% ke penerbit, dan 25% lagi untuk saya tetap mencetak ulang apabila ada permintaan. Ya, nah, karena itulah kita semua dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Akhir kata, saya juga sedang mempersiapkan versi bahasa Belanda. Doakan saya untuk tetap dapat melakukannya, karena menyusun buku ini terlalu amat sangat ribet. Ya, jadi bantu saya dalam doa. Ada 10 pasal, saya sudah sampai di pasal ke-8, tinggal selesai. Dan yang tidak fasih bahasa Indonesia pun bisa memiliki kalau mau. Perki tidak memaksa, saya juga tidak memaksa. Saya mau supaya semua mengetahui tentang sejarah Perki. Jadi tidak bisa lagi untuk menjelek-jelekan Perki di luar. Perki ini diberdirikan dengan darah, perjuangan yang amat sangat susah. Perki kalau bandingkan dengan kemerdekaan Indonesia, Perki sudah 90 tahun, Indonesia baru merdeka 76 tahun. Jadi kita perlu bangga memiliki organisasi di bidang gerejawi melalui Perki. Terima kasih. Oh, saya tambah sedikit ya. Saya juga sudah memperkenalkan Perki melalui buletin dari STT Let's. Buku ini sudah masuk di Perpustakaan Nasional di Jakarta dan juga sudah diserahkan ke KBRI. Saya bersama Pak Norman serahkan ke sana. Baik, terima kasih.